dari sejenis bumbu atau ilalang atau gelaga yang banyak tumbuh subur di tepian Sungai Nil. Di zaman dahulu, batang dari gelaga tersebut sering digunakan sebagai tongkat atau alat pengukur. Maka lambat laun kata ini berubah makna menjadi ukuran, standar atau norma dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikutnya. Dalam dunia sastra, kata kanon berarti daftar kitab atau daftar karya sastra yang biasa dihubungkan dengan nama pengarangnya. Sebagai contoh, kanon Plato adalah daftar sejumlah risalah yang dianggap sebagai hasil karya Plato. Jadi ternyata rupanya kata kanon itu tidak hanya digunakan dalam dunia keagamaan, tidak hanya digunakan untuk menyebut daftar kitab suci, tetapi digunakan secara luas, terutama dalam dunia sastra. Bahkan bukan hanya di dunia sastra, tetapi digunakan dalam seluruh aspek kehidupan, dan di penggunaannya dalam dunia sastra, kanon Plato adalah yang jauh lebih dulu dibandingkan dengan kanon Perjanjian Baru. Jadi ketika ada kanon Perjanjian Baru, sudah ada penggunaan kata kanon itu dalam karya-karya sastra yang lain. Salah satunya adalah kanon Plato tadi. Nah, dalam pengertian inilah kata kanon digunakan untuk Perjanjian Baru. Latar belakang penyusunannya. Kanon Perjanjian Baru disusun untuk menjadi senjata gereja melawan serangan bidat-bidat. Jadi ternyata ada alasan atau ada urgensi atau ada hal yang mendesak bagi gereja untuk menggumulkan penyusunan kanon Perjanjian Baru, yaitu bahaya atau ancaman dari bidat-bidat. Seperti diketahui bahwa bidat-bidat berbasis Gnostik mulai menjadi ancaman serius bagi gereja pada abad kedua Masehi. Gejalanya bahkan sudah mulai dirasakan sejak abad pertama yang melatar belakangi penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi boleh dikatakan hampir seluruh kitab Perjanjian Baru, terutama surat-surat Paulus, itu pasti dilatar belakangi oleh adanya ajaran palsu, ajaran sesat yang dihadapi. Nah, jadi bahaya ajaran palsu itu sudah dirasakan dari di awal abad pertama. Nah, sebelum ada kanon Perjanjian Baru,